lanjut. Kalau ada 1 juta orang yang tersinggung, dia harus minta maaf kepada 1 juta orang. Kan dia hebat. Dia kan basket sombong. Kuasa hukum Aliansi memastikan laporan Ahmad Rida terhadap aktor Denny Sumargo tetap berjalan dan akan tetap diproses penyidik Polda Metro Jaya, meskipun nantinya laporan tersebut dicabut. Mengingat sebelumnya, Ahmad Rida akan mencabut laporannya terhadap Denny Sumargo usai yang bersangkutan berdamai dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS belum lama ini. Meski aktor yang kerap disapa Densu itu telah berdamai dengan KKSS, namun tidak dengan Aliansi Kuasa hukum Aliansi akan tetap menempuh jalur hukum untuk menyeret Denny Sumargo ke pengadilan dan tahanan sebagai konsekuensi yang harus ditanggung, lantaran diduga telah memecah belah persatuan suku. Ya, beberapa hari ini Denny Sumargo menjadi sorotan usai perseteruannya dengan Farhad Abbas viral di media sosial. Lantaran dari situlah Denny Sumargo dituding memecah belah persoalan SARA. Dan berikut keterangan kuasa hukum Aliansi saat menyambangi tim penyidik Polda Metro Jaya. Lantas, akankah ini menjadi babak baru perselisihan isu SARA yang dipicu oleh Denny Sumargo? Baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari penyidik Unit 2 Kamnek bahwa Ahmad Rida saat ini belum mencabut laporan tersebut. Dan saat ini posisinya itu masih baru didisposisi ke Unit Kamnek, jadi belum ditindaklanjuti oleh Unit Kamnek. Dan yang perlu ditegaskan terkait dengan Ahmad Rida akan mencabut kuasa tersebut, itu tidak jadi masalah yang disampaikan tadi oleh penyidik. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena Ahmad Rida itu dia hanya yang dikuasakan oleh Aliansi. Jadi apabila nanti dia mencabut, tetap laporan berjalan, akan dipanggil Aliansi untuk melanjutkan laporan tersebut. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena seandainya pun dibutuhkan laporan lain untuk selaku kuasa, kita udah bawa Pak Edi untuk melaporkan lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini. Kenapa dilanjutkan, Pak Ji? Karena memang pernyataannya itu saya tidak setuju, Pak. Yang dirugikan kan kita mau kita belahi Jadi provokator gitu. Sedangkan leluhur kita nggak pernah pecah belah itu, Pak. Sebenarnya ini udah jelas kok prosesnya. Proses hukum tetap berjalan. Seandainya pun ada mediasi di luar, ada perdamaian, ya silakan saja. Harapan kita tadi, kalau memang kepala atau ketua KKSS ini fire di situ, ya harus memanggil semua pihak yang berkepentingan atau bersangkut dengan permasalahan ras dan etnis ini. Jangan sepihak seperti itu. Walaupun saya bilang tadi proses hukum tetap akan berjalan agar tidak terjadi presiden buruk di kemudian hari. Orang secara sembarangan menyampaikan atau membawa ras dan etnis ketika menantang orang lain. Akhirnya ranah pribadi jadinya ranah sosial yang menyangkut perpecahan antar ras dan etnis. Kalau terkait adanya perdamaian, ya tetap kita sambut baik. Tapi catatannya tadi bahwa itu tidak mengurangi daripada laporan polisi yang sudah kita buat. Artinya itu tidak membatalkan laporan polisi yang sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya berhubungan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Proses pencabutan laporan yang terutama yang memberi kuasa ke kami itu kan namanya Muhammad Rida. Ya kan, dan bukan hanya dia, ada yang lain juga. Ketika itu dicabut, ya sah-sah saja karena itu adalah kuasa sepihak dan bisa dicabut. Akan tetapi sampai sekarang kita tidak pernah tahu adanya pencabutan laporan tersebut karena belum
kirim ke kita selaku kuasanya dan belum dibuat berita acara di kepolisian. Nah, saya tadi menghubungi atau datang langsung ke kantor polisi untuk komunikasi terkait itu dan menanyakan laporan kita sudah didisposisikan atau belum. Disampaikan bahwa sudah didisposisikan ke Subdit Kamnek Krimum. Kedatangan Denny Sumargo ke kantor Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan alias BPP KKSS tidak lain untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap memicu keretakan sosial antar etnis. Perdamaian pun dicapai kedua belah pihak. Dan dianggap pernyataan Denny Sumargo hanyalah kelalaian karena terbawa emosi. Mengingat saat itu Denny Sumargo tengah berhadapan dengan Farhad Abbas. Namun yang menarik, permintaan maaf Denny Sumargo terhadap suku mendapat tanggapan menohok dari Farhad Abbas. Menurutnya, permintaan maaf Denny terhadap suku tidak ada urusannya dengan permasalahan pribadinya. Bahkan, Farhad mengingatkan Denny Sumargo untuk berhati-hati, lantaran laporan yang dibuat Ahmad Rida bukanlah delik aduan, melainkan delik umum. Kalau ada suku yang tersinggung bukan urusan saya dengan Denny aja. Jadi tidak boleh Denny mudah mengatakan bahwa seolah-olah dia memisahkan. Ini niatnya. Ya bicara Badi dan Sirina Pace itu bicara di muka umum, bukan bisik-bisik sama saya gitu. Kalau ada orang umum merasa tersinggung ya, bukan berarti dia menjelaskan ini bukan umum, tidak. Ini silakan. Kalau ada 1 juta orang yang tersinggung, dia harus minta maaf kepada 1 juta orang. Kalau cuma 2 orang ya cukup semua 2 orang. Silakan orang yang kan dia pelapor, tapi kan ada korban kan, dan ini bukan delik aduan, delik umum, delik biasa. Makanya hati-hati lah, hati-hati aja, tidak masalah. Oke bang, ini kan Saya menghargai mereka memaafkan, meminta maaf, saya hargai aja itu hak mereka kok. Saya nggak bisa marah-marah orang yang meminta maaf. Cuman kalau berbicara lu marah tentang Sirina Pace, ada juga harga diri. Saya nggak mau jual beli hukum, tapi nggak jual kiri kanan juga, gitu aja. Saya nggak mau komentar masalah itu. Jadi saya pribadi, saya meminta maaf kepada kita semua, keluarga besar Sulawesi Selatan terutama, kalau saya punya sikap itu keluar daripada koridor dan kemudian akhirnya bisa berkembang dan memicu keresahan kepada semua pihak. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau saya datang dari sana rusak gara-gara saya punya sikap. Malu saya sama leluhurku, saya tidak mau. Jadi karena itu tabedi buat kanda-kanda semuanya, buat semua yang nonton, saya pribadi saya sudah meminta maaf. Sekarang kembali lagi saya menyampaikan permintaan maafku untuk semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya kerukunan. Saya sebagai Ketua Umum BPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku dan suku, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni. Saya kira itu kita akan follow up kalau masih ada lagi riak-riak, tapi setelah pertemuan ini kita anggap selesai semuanya. Itu internal KKSS, kita nggak expose lagi ke publik. Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik. Dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah, itu yang paling penting. Kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi. Saya pikir mereka benar, karena yang menafsirkan tentang Badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras
pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main sendiri, padahal kan yang bersetenja kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu, dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Permintaan maaf Denny Sumargo kepada kelompok kerukunan keluarga Sulawesi Selatan tidak membuat Farhad Abbas ikut memilih jalan damai usai rumahnya didatangi Denny Sumargo beberapa hari yang lalu. Farhad yang masih menyimpan rasa sakit hatinya kepada Denny Sumargo bertekad menyeret Denny Sumargo ke ranah hukum. Baginya, Denny Sumargo orang yang angkuh dan kelewat sombong. Itu sebabnya Farhad berharap Denny diberi pelajaran atas sikap dan ucapannya yang dinilai menyinggung isu sosial. Dari situlah urusan keduanya melebar dan berubah panjang yang sampai kini masih menjadi perhatian publik. Kan dia hebat. Dia kan basket sombong. Yang matikan api ini dengan kesombongan. Asal jangan menyalakan api dengan kesombongan. Oke? Kalau orang sombong untuk matikan api itu top. Tapi kalau menyalakan api doang dengan sombong, wah berkobar-kobar terus. Jadi nggak ada selesainya. Untuk masalah itu nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga respon itu. Sudahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai kan, kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Malah saya bersirat lidah. Karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu. Masih merasa saya itu menantang dia gitu. Padahal yang jelas-jelas dia mengatakan saya. Kemudian dia mau nyari saya bilang kalau kau berani mengatakan saya mengecilkan saya hajar. Dia datang minta dihajar. Gitu. Kemudian dia besar-besarkan itu kan terlalu. Jadi saya anggap aja dia tidak terlalu mengerti budaya istiadat Makassar dan Bugis. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke, ya oke. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.